Salam semangat, apa kabar pendengar setia yang masih stay tune di Pro 1. Senang sekali ada saya Priyo menyapa Anda melalui Purwokerto siang ini, edisi Selasa 5 September 2023. Mengawali Purwokerto siang edisi Selasa seperti biasa, kami hadirkan dialog kentongan yang membahas terkait mitigasi bencana. Dan siang ini kita bahas topik yaitu tentang kegiatan Proklim yang ada di Kabupaten Banyumas. Telah hadir di studio ada 3 narasumber. Yang pertama saya perkenalkan ada Bapak Stefanus Sigit dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Kemudian di sampingnya ada Bapak Rusi Guntarto selaku Kepala Desa Cikidang. Dan di samping Pak Rusi ada Ibu Iim Rosdiana selaku Ketua Proklim di Desa Besuki Lumbir ya. Oke, saya ucapkan selamat datang untuk Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat datang, selamat pagi Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang ya Pak Priyo. Oke, ini dengan saya Priyo di acara Dialog Kentongan siang hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang nanti kita perbincangkan ini bisa bermanfaat ya bagi para pendengar. Oke, mohon izin saya langsung bertanya dulu nih ke Pak Sigit nih Pak. Iya, ini ketemu lagi Pak, kayaknya baru seminggu lalu ya Pak ada di sini ya Pak. Iya Pak, senang saya mengudara, sekali di udara tetap di udara Pak. Iya, sebentar lagi kita mau ulang tahun Pak. Oh iya Pak. Tanggal 11 September nanti. Oke, siap, kurang 6 hari lagi. Ya, baik untuk Pak Stefan Sigis. Nah, mungkin kita sering sekali mengucapkan proklim. Nah, tapi mungkin ada sebagian dari pendengar atau masyarakat yang belum tahu nih. Sebenarnya apa itu proklim nih Pak? Boleh disampaikan dulu nih. Siap, terima kasih ya. Selamat siang para pendengar RRI Purwokerto yang bahagia. Perlu kami sampaikan bahwa program Kampung Iklim atau lebih dikenal dengan singkatan Proklim ini merupakan upaya pengendalian perubahan iklim yang dilaksanakan secara global. Ini merupakan salah satu agenda prioritas dunia untuk menyelamatkan kehidupan di bumi dan mengamankan keberlanjutan pembangunan nasional. Guna tercapainya target pengurangan emisi gas rumah kaca, kemudian menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius, dan meningkatkan ketahanan pangan terhadap dampak perubahan iklim. Maka seluruh pemangku kepentingan perlu terlibat secara aktif seperti tertuang dalam kesepakatan di Paris atau Paris Agreement pada tahun 2015. Komitmen Indonesia untuk mengambil dan peran aktif dalam pengendalian laju kenaikan suhu bumi harus ditransformasikan menjadi kegiatan bersama para pemangku kepentingan dengan pendekatan yang lebih strategis dan cerdas. Nah, ini ada namanya Proklim, Program Kampung Iklim yang ditetapkan sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat, merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat lokal atau tapak. Nah, tingkat lokal atau tapak ini bisa tingkat desa atau dusun atau kelurahan atau rukun warga. Melalui program Kampung Iklim, memberikan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim. Program Kampung Iklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, serta memberikan pengakuan. Jadi kelompok masyarakat yang sudah melakukan kegiatan tersebut diakui keberadaannya dan memberikan penghargaan karena mereka telah melakukan adaptasi mitigasi perubahan iklim dan dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Dan Proklim ini juga diserukan atau mungkin ditekankan oleh Bapak Presiden, bahwa Pak Presiden Joko Widodo itu menyampaikan statement untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam menangani perubahan iklim melalui program Kampung Iklim dengan target 20.000 kampung iklim pada tahun 2024. Sehingga memang ini menjadi PR kita bersama. Saat ini di Indonesia informasi yang kami terima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
sampai tahun 2023 ini atau 2022 kemarin baru tercatat 7.000 Pak. Oke. Sehingga padahal target kita di tahun 2024 ini ada 20.000, sehingga masih ada kekurangan sekitar 13.000. Ini yang kita harapkan semua masyarakat tahu apa itu Proklim, kegiatan-kegiatannya apa saja dan manfaatnya terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Begitu Pak Priyo. Oke, terima kasih Pak Sigit untuk penjelasan awalnya ya. Jadi tadi Proklim itu kepanjangan dari Program Kampung Iklim. Nah, kalau untuk Banyumas sendiri ada berapa nih Pak yang sudah melakukan Proklim ini? Sampai tahun 2022 ini ada 27 kampung iklim yang sudah terdaftar dalam sistem registrasi nasional. Oke. Jadi semuanya itu harus terregistrasi sehingga ketahuan bahwa di Indonesia yang sudah tercatat berapa. Dari 27 ini yang masuk kategori Pratama atau nilainya kurang dari 51 itu ada 3 lokasi. Oke. Kemudian yang Madya atau nilainya antara 51 sampai 81 itu ada 16 lokasi. Dan yang utama atau nilainya di atas 81 itu ada 8 lokasi. Pada tahun 2023 ini ada 12 lokasi yang mendaftar Proklim yang kita dampingi. Ini dari 12 ada 2 yang masuk tingkat Pak. Jadi dari Madya menjadi utama. Salah satunya adalah Desa Besuki, Kecamatan Lumbir. Desa Besuki, Kecamatan Lumbir ini tahun 2020 sebetulnya sudah Proklim di Madya. Kemudian ada juga Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas. Ya, jadi nanti kalau semuanya lolos, total program Kampung Iklim atau Proklim yang ada di Kabupaten Banyumas ada 37. Dan ini menjadi rekor besar karena dari 12 lokasi ini 11 bisa masuk menjadi kategori utama. Itu Pak Priyo. Oke, luar biasa pencapaiannya ya. Baik, coba saya ingin bertanya ke Pak Kades dulu nih. Kades dari Cikidang, Pak Rusi ya. Pak Rusi, kalau Desa Cikidang sendiri sudah melakukan Proklim ini apa baru akan nih Pak, kalau boleh tahu? Kalau untuk Desa Cikidang baru tahun ini. Tahun ini ya? Iya, baru berarti tahun termasuk ini. Yang 12 ini ya? Yang tadi Pak Sigit sampaikan? Iya. Oke. Cuma memang kondisi latar belakang di desa ada beberapa poin ataupun item yang memang sudah dilaksanakan dari dulu. Oke. Jadi itu menjadi sebuah motivasi bagi para ketua Proklim dan anggota di wilayah Desa Cikidang, yaitu terkait dengan masalah pemilahan sampah ataupun sodako sampah, terus terkait mata air yang sudah ada di wilayah itu tetap dipertahankan dan kita tanam pohon-pohon agar supaya untuk menangkap air terkait mata air di wilayah khususnya Desa Cikidang. Oke, itu yang sudah dilakukan ya Pak selama ini ya? Itu memang dari dulu dilakukan dan juga masyarakat di desa pun sudah punya kegiatan tatkala mereka di situ penebangan hutan secara real itu pun diproklimkan istilahnya dilarang. Tapi tatkala mereka sudah menebang, mereka di awal musim penghujan mereka membeli bibit dan ditanam lagi. Itu sudah bertahun-tahun dari dulu. Karena mereka itu satu untuk khususnya kegiatan petani kebun di luar palawija untuk penghasilan, dan kedua otomatis tetap menjaga kelestarian alam di wilayah Desa Cikidang. Oke, nah untuk menjadi Proklim ini kan pasti bukan hanya 2 hal tadi yang sudah dilakukan. Kira-kira apa yang harus ditambah mungkin dari hal-hal yang sudah dilakukan ini Pak? Ya, intinya utamanya tatkala kondisi wilayah desa ataupun di desa kami terkait kebiasaan ataupun membiasakan di kehidupan sehari-hari, ya perlu
untuk mensosialisasi setiap waktu. Karena tatkala berhentinya sosialisasi di wilayah, itu akan menjadi sebuah permasalahan. Jadi mereka akan, hal itu tertanam dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi sebuah kegiatan rutin. Baik itu entah pemilihan sampah, entah di Nun Sewu terkait pupuk organik, yaitu dari kotoran sapi atau kotoran kambing yang nanti dibawa ke Nun Sewu ke pertanian ataupun pemilihan sampah ataupun yang lainnya. Memang tetap harus dari kami pemerintah desa harus tetap mendampingi terkait kegiatan tersebut agar supaya nantinya harapan dari pemerintah ataupun negara kita terkait proklim memang benar-benar berjalan sesuai dengan Nun Sewu hati nurani. Karena kalau cuma untuk spot awal dan itu kita tidak digerakkan kembali setiap saat, pasti setidaknya tetap nilai kurang pasti akan ada. Tapi tatkala kalau sudah terbiasa masyarakat di tingkat bawah, yaitu tingkat RT, lembaga segala macam, itu sudah sering dihembuskan, sering dimotivasi, sering diadakan kegiatan, insya Allah sedikit demi sedikit akan untuk melindungi ataupun melestarikan alam ini menjadi sebuah kenyataan, benar-benar nyata. Oke, tapi tingkat partisipasi masyarakat di Cikidang seperti apa, Pak? Apakah semuanya mendukung proklim ini? Alhamdulillah untuk tingkat partisipasi masyarakat, kita kemarin dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan, kita mengadakan lomba-lomba yang terkait dengan poin dalam kampung menjadi poin proklim tersendiri. Baik satu terkait pemanfaatan lahan pekarangan yang Tambu Lampot yang dari Nun Sewu bodolan ataupun limbah, dari limbah ya, ember bekas ataupun yang lain, terus kondisi ada fashion show dari dari bahan limbah juga, dari kresek ataupun bekas kopi ataupun alhamdulillah dari 16 RT mereka semua mengikuti. Dan secara mengagetkan saya juga terharu tatkala dari 16 RT itu mereka ada karnaval juga, mereka semua maksimal dalam melakukan. Sebenarnya ini sebuah jadi masyarakat dengan adanya program seperti ini sebenarnya banyak mendukung. Tinggal kita selaku desa ataupun di pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat untuk sering memberikan motivasi, memberikan mengepus agar supaya masyarakat di Indonesia ataupun umumnya di Kabupaten Banyumas, khususnya di desa, bisa lebih respon terhadap program Kampung Iklim. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Rusi. Saya ke Ibu Iim ya Bu panggilannya ya? Iya. Ya Bu Iim, Ibu kan selaku Ketua Proklim di Desa Besuki ya? Iya. Kalau Desa Besuki berarti ini tadi juga disebutkan Pak Sigit, ini mau naik ya Bu tingkatannya ya? Mau naik. Tadi ada Madya ya Bu, ada Madya, Ketua Pratama. Nah itu ini gimana Bu prosesnya? Prosesnya memang kami di Desa Besuki tahun 2020 itu sudah mendaftarkan di status Madya. Ya. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ini kita meningkat menjadi utama. Iya, dan alhamdulillah ini sebuah pencapaian yang bagi kami ini sangat bagus sekali, karena dari upaya-upaya yang telah kita lakukan akhirnya kita sampai di titik proklim yang utama. Adapun untuk mencapai ke titik ini kami juga sangat bersemangat di dalam bekerja sama antar seluruh lapisan dan lembaga yang ada di Desa Besuki. Di mana di Desa Besuki ini yang paling utama ini adalah di ketahanan pangan. Karena memang di ketahanan pangan di Desa Besuki itu sudah berjalan sudah cukup lama sekali, dan alhamdulillah di tahun ini kita sudah semakin berkembang lebih pesat lagi, yang mana itu sangat bermanfaat khususnya bagi warga masyarakat Desa Besuki dan sekitarnya pada umumnya, karena Desa Besuki ini lokasinya jauh dari pusat kota, Bapak. Yeah. Untuk ke pusat kota kita harus menempuh jarak yang lumayan jauh sampai 40 km seperti itu.
Oke, terkait yang menjadi unggulan nih, tadi ketahanan pangan ya Bu. Iya. Ya. Oke. Nah ini apa sih bentuk pangan apa yang selain padi? Oh di sana. Iya. Untuk produk unggulan dari Proklim Desa Besuki itu sayur mayur yang utama. Iya, sayur mayur yang dikelola oleh beberapa kelompok, dan yang mengkoordinir itu ada kelompok wanita tani yang anggotanya tentunya semuanya adalah wanita. Itu yang mana itu bidang ketahanan pangan yang memang menjadi prioritas yang selalu diutamakan di sana. Terus selain sayuran, kami juga ada produk berupa abon ayam. Yang mana abon ayam itu sudah melanglang buana sampai ke luar Jawa. Bahkan sampai kita kirimnya itu sampai ke luar negeri, ke Hong Kong dan juga ke Singapura. Terus produk unggulan yang ketiga yang ingin kami launchingkan ini adalah pupuk organik padat, yang mana kami peroleh ilmunya itu dari penyuluh pertanian yang mengadakan pelatihan di Desa Besuki yang difasilitasi oleh Desa Besuki. Oke, jadi udah pencapaiannya sudah luar biasa sejak 2020 itu ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin kan Ibu bisa share juga nih ke Pak Kades atau yang sedang mendengarkan nih, untuk menjadi Proklim ini kan pasti tidak mudah ya Bu. Iya. Nah awal mulanya dulu latar belakangnya untuk sampai menjadi Proklim itu seperti apa sebenarnya? Oke, latar belakangnya berawal dari keprihatinan Pak. Karena namanya kehidupan ya. Iya. Apapun musimnya, apapun suasananya, kita harus tetap hidup dan jangan sampai kita itu menderita lah ya, seperti itu. Karena latar belakang yang paling utama ya ingin mewujudkan masyarakat yang kuat dan dapat bertahan serta melawan berbagai iklim yang ada. Misalkan ketika hujan misalnya. Hujan ya, otomatis kita akan berhadapan dengan bencana longsor misalnya, banjir seperti itu. Jadi kita akan menggali trik-trik bagaimana sih kita bisa mengatasi bencana tersebut. Seumpama ketika datang musim kekeringan, kita juga harus pandai-pandai mencari solusi agar kita bisa melewati musim kekeringan itu dengan nyaman, seperti yang telah sekarang ya, yang saya alami ini. Memang kami sudah praktekkan ya Bapak untuk mencegah bencana-bencana, misalkan di musim hujan ya kita selalu bekerja sama membuat tanggul dengan fasilitas yang ada dan sumber daya yang ada. Terus untuk menghadapi yang kekeringan itu kita juga bersama-sama menghijaukan desa, sehingga alhamdulillah di Desa Besuki juga akhirnya bisa muncullah mata air yang baru. Akibat dari kehidupan dan perilaku dari masyarakat ya? Itu sendiri ya. Dan jadi itu tidak ada yang kekeringan ya? Alhamdulillah. Walaupun ya? Sekarang sedang kering-keringnya, mata air itu tetap ada airnya. Iya. Terus kita tetap pasok setiap di pinggirannya itu, kita jangan sampai membiarkan lahan kosong seperti itu. Mipil kita tanami dengan tanaman-tanaman di sekitar mata air tersebut. Oke, berarti mungkin ada semacam kayak pangsi mas juga Ibu di sana? Iya, kita di sana juga ada yang dari mata air itu kita kelola dengan desa juga seperti itu. Dan itu untuk mengairi seluruh warga di sana ya? Iya, tadinya kan hanya satu sumber mata air yang ada di sana. Dan alhamdulillah akibat dari kita bergabung di Proklim, melaksanakan pola hidup sesuai yang ada di item-item Proklim tersebut, akhirnya di sana bisa muncul sumber mata air yang baru dan digabungkan sehingga bisa mencukupi seluruh masyarakat yang ada di sana. Oke, luar biasa ya. Jadi memang adanya Proklim ini ternyata sangat berdampak besar ya. Sangat sekali. Untuk kehidupan warga. Iya. Apalagi di ketahanan pangannya itu sangat mendongkrak dan memberi manfaat yang begitu besar kepada masyarakat. Karena kami di ketahanan pangan tidak hanya melulu untuk kepentingan kelompok saja. Kita juga berfokus untuk kegiatan sosial yang ada di Desa Besuki ataupun tetangga desa seperti itu, Pak. Jadi nggak pernah ya kekurangan sayur gitu? Alhamdulillah, karena kita selalu rolling, Pak. Oh gitu ya. Iya,
Nanamnya ya gantian. Iya, nanamnya kita selalu menjadwal. Misalkan jarak tanam selalu kita kasih renggang, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Jadi kita tidak pernah kekosongan sayur seperti ini. Oke, luar biasa sekali. Oke, saya ke Pak Sigit lagi Pak nih. Siap. Tadi mendengar pernyataan dari Pak Rusi, Ibu Iim, ini kan kita seneng ya Pak dengernya nih. Ternyata dampak adanya program ini luar biasa dahsyatnya ya. Ini baru 2 desa nih. Coba kalau satu Banyumas ini semuanya sudah 331 desa kelurahan, Pak. Nah, ini kan alangkah akan lebih senang lagi ya, apalagi ini sekarang kayak musim kemarau. Mungkin tidak perlu nih ada dropping air kemana-mana, tapi dengan mengandalkan yang ada di desa itu misalnya kan. Nah, kalau Pak Sigit sendiri menilai dengan manfaat yang ada, pasti ada kendala juga gitu Pak. Nah, mungkin manfaat yang udah dirasakan ini selain yang Ibu Iim sebutkan, apalagi terus juga kendala apa nih terberat untuk bisa mensosialisasikan proklaim ke masyarakat nih Pak? Jadi kalau manfaat dulu Pak, manfaat dari proklaim itu harapan pemerintah adalah bagaimana kita bisa menekan kenaikan suhu di bawah 2 derajat. Karena masyarakat akan mempertahankan tutupan vegetasi, kemudian tidak membakar sampah, kemudian hemat energi dan seterusnya. Ini akan membawa dampak secara global terhadap kenaikan suhu rata-rata bumi kita. Kemudian kalau kendala Pak, terus terang saja kalau dari kami Dinas Lingkungan Hidup ini yang menangani proklaim saat ini hanya 2 orang. Saya dengan Mas Dahono. Baik. Kemudian sebetulnya bagi kami tidak akan putus asa. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kami telah membuat Pak Bupati sudah ada SK tentang proklaim Kabupaten Banyumas. SK ini atau Perbub ini baru saja lahir Pak. Jadi Perbub nomor 43 tahun 2023 tentang program Kampung Iklim di Kabupaten Banyumas. Harapannya dengan regulasi yang ada ini, semua lapisan masyarakat di Kabupaten Banyumas paham tentang program Kampung Iklim. Nah, kemudian juga ada SK Tim Pembina Proklaim Kabupaten Banyumas. Jadi di situ ada pembinanya Pak Bupati, kemudian Pak Wabub, kemudian Pak Sekda, semuanya sampai ke dinas-dinas Pak. Semuanya menjadi tim pembina proklaim di Kabupaten Banyumas. Sehingga seperti tadi yang disampaikan oleh Cikidang maupun dari Besuki, ini untuk ketahanan pangan, berarti nanti Dinas Pertanian harus aktif turun. Kemudian kalau masalah pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup harus turun. Kemudian kalau misalnya terkait dengan penjualan, ya nanti Dinas Perindustrian atau UMKM harus turun. Tadi kan ada juga produk abon Ini harus turun semua. Sehingga kami harapannya program Kampung Iklim ini disengkuyung semua Pak oleh tim pembina tingkat kabupaten. Harapan kami di tingkat kecamatan juga ada tim pembina proklaim tingkat kecamatan. Di peraturan bupati juga sudah ada disampaikan supaya camat juga membuat tim pembina proklaim tingkat kecamatan. Kemudian untuk desa maupun kelurahan juga ada tim pembina proklaim tingkat kelurahan ataupun desa. Nah, ini dengan seperti itu nanti kita bisa sengkuyung bersama. Kendala yang kami hadapi yaitu yang pertama, yang jelas bahwa kami tadi hanya 2 SDM, sementara jumlah desa kelurahan di Kabupaten Banyumas ada 300-an lah ya. 331. Yang keduanya bahwa masyarakat ini belum semuanya mengenal proklaim. Sehingga harapan kami nanti dengan proklaim-proklaim yang utama ini bisa menjadi ketok tular Pak. Menjadi percontohan. Harapan kami nanti Cikidang kalau sudah bisa menjadi proklaim utama bisa menebarkan kepada desa-desa di Cilongok yang belum proklaim. Untuk Besuki juga sama, harapan kami nanti bisa menebarkan informasi atau kegiatan proklaim ini di Kecamatan Lumbir sehingga nanti bisa membantu kami yang dari kabupaten. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya manusia Pak. Sumber daya manusia di tingkat tapak ini juga masih terbatas. Di desa ini mungkin hanya beberapa orang yang paham tentang proklaim dan
bagaimana cara pendaftaran. Karena sekarang ini semuanya dengan IT, Pak. Oke. Semuanya untuk mendaftar ini harus mengisi dengan sistem registri nasional. Belum nanti untuk yang masuk ke utama ini harus mengisi spektrum, Pak. Spektrum ini data-data terkait dengan kegiatan mitigasi yang harus diupload di HP Android. Baik. Nah, ini saya yakin bahwa semua lapisan masyarakat sudah punya HP Android, tapi sinyalnya juga bermasalah, Pak. Contohnya di Desa Besuki ini untuk mengupload spektrum ini juga kesulitan karena di sana sinyalnya terbatas. Ya. Tapi kami juga tidak putus semangat. Di sini DLH juga dibantu dengan perguruan tinggi, Pak. Ada jurusan hubungan internasional, fakultas FISIP, Unsud, dan juga D3 perencana sumber daya lahan, Paperta Unsud yang telah membantu kegiatan kampung iklim yang ada di Kabupaten Banyumas. Harapan kami ke depannya program di Kabupaten Banyumas tetap bisa eksis dan apa yang menjadi harapan target nasional bisa terwujud, gitu, Pak. Oke, baik. Ya, jadi harapannya pasti harapan kita semua juga ya, harapannya Pak Sigit nih ya. Oke, bagi Anda pendengar yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber, silakan kami beri kesempatan, boleh lewat telepon 02816323336 atau melalui WA 081125409911. Juga boleh melalui live chat kami di aplikasi streaming RRI Playgo. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar, saya ke Pak Rusi lagi nih. Oke, Pak Rusi, ini kan berarti sama dengan Besuki juga ya? Ini naik statusnya jadi utama ya, Pak? Ya, untuk naik status ini kemarin apa saja nih yang sudah dilakukan? Apakah sama dengan Besuki atau ada hal-hal lain yang berbeda nih terkait dengan kondisi luas wilayah atau geografisnya segala macam? Oke. Untuk Desa Cikidang kita hampir di tengah perkotaan khususnya. Oke. Alhamdulillah untuk sarana air bersih kami sudah punya, memadai lah ya, Pak. Memadai. Udah kita punya PAMSIMAS ada sekitar kurang lebih hampir 600 SR. Oh. Untuk wilayah desa, dan juga ada belik-belik ataupun mata air yang memang satu digunakan tatkala lebihannya untuk kolam ataupun pertanian, dan juga terkait pemanfaatan lahan pekarangan yaitu sayur mayur dan lainnya sudah mulai kita up, dan para kader khususnya kader PKK pun terkait kegiatan-kegiatan pertanian juga sering mensosialisasikan ke wilayah, dan juga terkait kegiatan posyandu, pospindu, lansia segala macam. Kami dari desa memfasilitasi dengan anggaran dana desa. Alhamdulillah itu sudah berjalan bertahun-tahun. Dan juga harapan kami, dilalah kami juga di desa pinggir jalan ini, jalur provinsi. Kami juga lagi untuk mengembangkan ataupun wisata edukasi di situ, baik terkait masalah pertanian organik ataupun perikanan dengan bioflok yang itu dengan penggunaan air yang minim, walaupun pakai air pump tapi dengan tingkat keminiman air bisa berkembang dan bisa menghasilkan. Dan juga kegiatan-kegiatan di samping masalah terkait dengan pengolahan sampah, kita juga dari desa memberikan pelatihan terkait dengan pemanfaatan sampah untuk digunakan ataupun dibikin. Alhamdulillah ini contoh ini juga pemanfaatan sampah ini dari kelebihan cok. Kita bikin seperti itu. Berarti ini produk asli dari sana, Pak Cikidang? Iya, tapi memang saya selaku saya dulu sebelum jadi kades, saya dulu pernah di Jepang 3 tahun. Wow. Tatkala kondisi terkait masalah sampah ini benar-benar luar biasa di sana. Saya baru pertama, terus ada namanya pemilahan sampah. Tatkala kita hari Senin, Selasa, Rabu itu ada jadwal semua. Oke. Dilalah kita baru pertama di sana,
buang sampah ya sesuai dengan pengertian kita di desa. Iya. Nah setelah itu 2 hari kita sampah dikembalikan semua. Ada beberapa kantong dikembalikan, suruh pokoknya dipilah dulu. Ya. Yang bisa dibakar, yang bisa untuk daur ulang dan lain-lain. Kita setelah itu dipilah, terus kan dikasih nama segala macam, komplit itu. Ini apartemen nomor sekian segala macam. Nah itu setiap itu ditarik, dan setiap bulan kita juga membayar. Waktu itu di tahun 2002 itu per bulannya untuk satu apartemen itu 10.000 yen. Kalau sekarang bisa 1 juta lebih itu per bulan. Dan masyarakat di sana luar biasa. Tatkala mereka nun sewu untuk namanya ngerokok aja, dia pakai asbak yang poketan. Enggak bawa sendiri ya? Bawa sendiri. Oke. Nah itu menjadi inspirasi. Ya. Tatkala ini terjadi di desa ataupun di wilayah kita, insya Allah sedikit demi sedikit ini akan bisa terrealisasi. Tatkala sosialisasi kegiatan apa di hal semacam itu luar biasa. Itu menjadi harapan. Tatkala di desa kita bisa seperti itu, insya Allah enggak 100%, mibil 25%, naik terus bisa seperti, insya Allah kelestarian alam bisa terjaga. Nah, itu intinya itu terkait dengan harapan kami tatkala didorong dengan kegiatan-kegiatan khususnya dengan dana-dana yang nun sewu kita peroleh, yaitu dana desa. Di situ ada aturan, ada perda, perbub segala macam yang mendasari. Insya Allah kami selaku pemerintah desa siap fasilitasi untuk warga masyarakat demi kelestarian alam di wilayah desa kita. Oke, berarti di sana sudah ada TPST juga Pak untuk sementara ini memang kita baru setiap kader dari 16 RT bikin sodako sampah. Oh, sodako sampah. Karena nun sewu terkait TPST ini menjadi sebuah pekerjaan yang cukup luar biasa. Karena harapan kami, saya berharap tatkala kita pengelolaan sampah benar-benar residu yang dihasilkan bisa lebih minim. Jadi nantinya tidak terkait dengan tempat pembuangan sampah di sini ada Gunung Tugel ataupun di Tipar ya. Ada 2 ini yang setiap tahun akan bertambah. Dan ini tatkala ini tidak disadari oleh para di desa di wilayah Kabupaten Banyumas, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ini menjadi sebuah masalah besar. Karena sampah setiap hari itu akan bertambah. Ya. Nah, tatkala dari baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten maupun pusat tidak sedikit fokus dalam hal itu, ini akan menjadi masalah yang besar. Itu paling. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Rusli. Saya ke Ibu Iim lagi, Bu. Iya, kalau untuk di Besuki sendiri untuk pengolahan sampahnya seperti apa, Bu? Apakah sudah memiliki TPST juga? Oke, untuk Desa Besuki untuk pengolahan sampahnya kita berjalan di kelompok-kelompok kecil. Oh, kelompok kecil. Iya, di kelompok-kelompok kecil, di kelompok-kelompok PKH. Yang mana kelompok itu kan kami di sana ada 14 RT yang semuanya tergabung menjadi 7 kelompok. Di 7 kelompok PKH tersebut ada yang 1 kelompok itu terdiri dari 2 RT, ada yang 3 RT. Nah, itu di sana sistemnya sudah dipilah dari dapur. Dari dapur. Untuk yang sampah basahnya di sana kan kita sudah mulai dan terus mensosialisasikan untuk pembuatan lubang biopori di sana. Jadi nanti yang sampah basah kita masukkan ke masing-masing lubang biopori, sedangkan untuk yang plastik-plastiknya itu kita kumpulin di setiap minggu di ketua-ketua PKH tersebut. Yang mana nanti, tapi di sana modelnya kita nggak bertukar dengan uang, Bapak. Di sana kita modelnya infak. Sedekah. Iya, sedekah ya. Yang mana kita hanya menyetorkan saja, nanti sama ketuanya yang pengurusnya itu dicatat, terus setelah di tiap bulan itu dijual dan dilaporkan, dan uangnya itu kita kembalikan lagi ke masyarakat. Seperti kegiatan santunan seperti itu. Santunan dan memberikan sesuatu kadang berupa sembako atau apa secukupnya lah untuk dari hasil penjualan itu. Iya, itu untuk
para kaum duafa dan lansia seperti itu Bapak untuk pengolahannya di sana. Ya, baik. Saya ke Pak Sigi dulu Pak. Ini menarik nih terkait sampah. Ini kan belum semua proklim ini memiliki TPST ya Pak ya. Nah, untuk memiliki sebuah TPST itu apa sih yang perlu dilakukan gitu Pak? Terima kasih Pak. Jadi sebelum ke TPST saya sebenarnya akan sedikit di bank sampah Pak, karena di kegiatan proklim ini khususnya di kegiatan mitigasi itu ada pengendalian pengelolaan sampah, limbah padat dan limbah cair. Kita sekarang ke sampah dulu. Di sampah itu ada kegiatan 3R yaitu reduce, reuse dan recycle. Nah, harapan kami di kegiatan program Kampung Iklim ini bisa melakukan kegiatan tersebut khususnya dengan kegiatan bank sampah. Kami menganjurkan bahwa kegiatan bank sampah di kegiatan proklim ada, kalau bisa ada tiga aksi. Pertama dengan monggo kalau mau menabung sampah, khususnya sampah anorganik, itu bisa ditabung, kemudian nanti uang itu bisa dibuka sesuai dengan kesepakatan, bisa setahun sekali, bisa 6 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Monggo, silahkan. Nanti sesuai dengan kesepakatan dari anggota. Yang kedua dengan sadaqah sampah. Tadi disampaikan oleh Pak Kades Cikidang maupun Bu Iim, ini di sana sebagian besar adalah sadaqah sampah yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan mendukung kegiatan sosial maupun kesehatan yang semuanya juga bermuara di proklim. Nah yang ketiga ini kalau bisa Pak, ini dengan barter sampah. Saya lihat kemarin di Cikidang maupun di Besuki ini, kalau di Cikidang ini pemanfaatan lahan pekarangan sudah luar biasa. Karena mereka setiap rumah hampir sebagian besar memanfaatkan limbah-limbah itu tadi tempat seperti galon ataupun bekas cat itu nanti digunakan untuk media tanam. Kemudian kalau di Besuki tadi dengan KWT-nya. Sebetulnya bagi mereka yang tidak punya uang bisa membawa sampahnya ke lokasi tersebut untuk dibarterkan dengan sembako. Nah, salah satu sembakonya adalah produk pertanian tersebut, sehingga harapannya nanti sampah ini bisa semakin berkurang Pak. Untuk sampah anorganiknya. Kalau sampah organiknya sebetulnya untuk di desa ini juga tidak banyak mengalami masalah kalau mereka mau dibuang di juglangan atau di blumbang. Untuk makanan ikan. Jadi nanti sampah yang dibuang itu residunya hanya cukup yang mungkin nilainya sangat kecil sekali nilai ekonomisnya, atau mungkin benar-benar tidak bisa didaur ulang. Nah, hubungannya dengan TPST ini sebetulnya bisa Pak dibangun. Nah, dengan syarat kalau TPST itu harus di tanah milik pemerintah atau milik desa, sehingga harapannya nanti kemudian kalau dibangun sarana prasarana tidak ada komplain dengan pemilik ahli waris. Nanti bisa dari situ desa bisa bersurat kepada Bupati Banyumas untuk bisa dibangunkan semacam model TPST ataupun hanggar yang ada di lokasi tersebut untuk bisa mengelola sampahnya di tingkat lokasi tersebut. Karena untuk pembangunan hanggar atau PDU pusat daur ulang sampah ini juga anggarannya tidak sedikit Pak, sekitar 1 miliar. Tapi harus ada persiapan lahannya sudah ada apa belum? Masyarakat di situ siap enggak untuk menangani? Jangan sampai nanti ada komplain. Oh ini sampah gara-gara ada PDU atau TPST bau dan seterusnya. Ini sebetulnya untuk Banyumas ya, karena sampai saat ini sudah ada sekitar 29 hanggar PDU yang ada di Kabupaten Banyumas yang dibangun oleh pemerintah, baik itu anggaran dari dana pusat maupun dana dari APBD Kabupaten. Kemudian yang mengelola juga semuanya adalah kelompok swadaya masyarakat yang dibentuk oleh desa begitu Pak. Sehingga sangat mudah, monggo kalau nanti dari desa yang ingin ada lokasinya itu dibangun hanggar ataupun pusat daur ulang sampah, itu bisa membuat proposal kepada Pak Bupati Banyumas. Tentunya nanti akan kita survei semuanya, sosialisasi, masyarakat tidak ada masalah, nanti baru menjadi skala prioritas untuk pembangunan seperti itu Pak. Oke. Baik.
Iya. Dan ini kan Banyumas sebenarnya punya ini ya mesin yang ini ya pemilah sampah gitu ya Pak ya. Ada Pak. Yang kemarin dipublikasikan oleh Pak Bupati juga ini kan yang juga sudah dikomersilkan gitu Pak. Nah ini gimana nih kelanjutannya Pak kalau boleh tahu? Ya hampir sebagian besar di pusat daur ulang sampah atau di hanggar itu ada. Itu namanya mesinnya gibrik Pak. Gibrik ya. Gibrik itu ya nggak tahu ya apakah bahasa Banyumas atau bagaimana, tapi ini kan idenya Pak Bupati. Beliaunya itu sudah lama punya beliau kan orang teknik ya. Itu bagaimana sampah organik sama sampah anorganik itu bisa masuk ke mesin tersebut langsung bisa terpilah. Jadi kalau boleh saya sampaikan, alur sampah yang diambil dari masyarakat itu kan pakai roda 3 Pak. Kemudian dari situ masuk ke pusat daur ulang sampah atau ke hanggar. Masuk ke konveyor. Di konveyor itu ada pemilahnya. Yang tadi anggotanya adalah kelompok swadaya masyarakat, itu yang ada nilai jualnya nanti masih bisa dipilah-pilah, misalnya ini botol, ini kardus, ini kertas dan seterusnya. Ini nanti masuk ke bagian masing-masing. Kemudian yang masuk ke bagian ujung itu langsung masuk ke mesin gibrik. Nah di mesin gibrik ini kan masih ada campuran sampah organik sama sampah anorganik. Nah sampah anorganiknya ini biasanya yaitu bungkus-bungkus kemasan Pak, yang nilai jualnya itu sangat rendah. Nah yang sampah organiknya itu nanti menjadi bubur sampah yang bisa digunakan untuk pakan maggot. Kemudian sampah yang anorganiknya yang bekas kemasan itu nanti menjadi RDF, nanti bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan paving atau genteng dari sisa tersebut, atau kalau tidak nanti bisa dikerjasamakan dengan semen Holcim yang ada di Cilacap. Kita dibeli Pak malah. Ya cuma ada biaya untuk transport ke sana begitu Pak. Sehingga harapannya sampah-sampah yang ada di Kabupaten Banyumas itu ya benar-benar habis Pak. Begitu Pak. Jadi nggak memenuhi ini ya tempat pembuangan TPA gitu ya Pak. Tapi kalau kami harapannya kalau masyarakat sudah bisa memilah dari sumbernya itu sangat bagus sekali Pak. Karena sampah itu sebetulnya ada nilai jualnya. Cuma kadang-kadang kita itu kan masih males enggan gitu Pak. Seperti itu Pak Priyo. Baik, mudah-mudahan dengan adanya acara ini semuanya makin sadar ya untuk pentingnya menjaga lingkungan khususnya untuk memilah sampah ya. Dan sekarang juga di toko-toko modern sudah mulai ya mengurangi penggunaan plastik. Ini saya sangat sepakat sih. Jadi kalau dari rumah sekarang harus bawa kantong. Tapi ini sudah mulai semua hampir merata ini ya Pak ya. Ya ini kita sudah sampai di bagian akhir perbincangan kita. Mungkin ke Pak Rusi lagi nih. Pak Rusi, ada harapan nggak ke depan untuk Cikidang naik lagi statusnya jadi Proklim Lestari gitu Pak? Seperti apa Pak? Ya, untuk harapannya ya otomatis bisa naik ke tingkatan lebihan. Tapi saya kepengen dengan nantinya ini sudah menjadi Proklim utama untuk bisa masyarakat bisa bareng-bareng sadar diri terkait dengan kegiatan masalah Proklim. Karena universal, bukan cuma sampah, bukan cuma hal apa, tapi terkait pertanian, perikanan, pelestarian alam. Tatkala ini bisa nantinya kami bisa mempertahankan, bisa naik kelas, ya itu luar biasa. Tapi tetap kami pengen fokus terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Syukur harapan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk di wilayah Kecamatan Cilong ada 20 desa yang sudah Proklim 3 berarti. 3 ada Kalisari, Langgung Sari, dan kami Desa Cikidang. Berarti masih ada 17 desa yang belum. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa dari 17 desa ini bisa bareng-bareng terkait dengan untuk target ke kampung Proklim. Amin. Ya mudah-mudahan nanti tercapai ya Pak ya. Dan yang paling penting kan bukan naik statusnya, tapi perilaku masyarakatnya ya. Oke. Monggo Bu Iim boleh menambahkan mungkin harapan Bu Iim untuk Proklim ini Pak.
Oke, untuk Proklim saya ya berharap memang seluruh desa yang belum menjadi kampung Proklim segera menyusul menjadi kampung Proklim, karena sesungguhnya itu adalah hal yang sangat menyenangkan, bukan hal yang sangat sulit, yang mana setelah kita menjadi Proklim, kehidupan akan lebih berubah ke arah yang lebih positif seperti itu, dan banyak manfaatnya baik dari segi ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Oke, terakhir mungkin Pak Sigit ini merangkum dari apa yang disampaikan Pak Rusi dan juga Ibu I, monggo. Ya, terima kasih kepada semuanya ya, untuk Desa Besuki sama Desa Cikidang. Kami ya memang mendorong semuanya di Kabupaten Banyumas untuk bisa tahu tentang Proklim, mau melaksanakan Proklim dan mampu untuk melaksanakan Proklim. Mampu itu apa? Setelah panjenengan itu melaksanakan, mampu untuk mengajari desa-desa lain atau wilayah lain untuk lebih mengenal Proklim dan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa yang telah Bapak Ibu laksanakan di tempat Bapak. Karena Proklim ini sekali lagi bukan lomba, ini adalah apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang sudah melaksanakan kegiatan terhadap adaptasi mitigasi perubahan iklim. Sekali lagi, mari kita berperan aktif meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Semoga bunga-bunga hari esok yang kita petik adalah benih-benih yang kita tanam pada hari ini. Mungkin itu Pak Priyo yang bisa kami sampaikan. Atur nuwun. Ya, terima kasih Pak Sigit untuk closing statement-nya. Terima kasih juga Pak Rusi dan Ibu Iim sudah hadir berkenan untuk memberikan pencerahan kepada para pendengar kami terkait Proklim di Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan makin banyak orang yang sadar pentingnya menjaga lingkungan ya, karena kalau kita menjaga lingkungan ini banyak hal yang kita rasakan ya, dan termasuk kebencanaan juga kita bisa mitigasi bencana dari awal ya. Apabila nanti terjadi musim hujan ataupun musim kemarau ya, bencana-bencana yang diakibatkan karena pergantian musim bisa kita atasi ya, tanpa hal-hal yang berarti ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama Anji. Sama-sama. Terima kasih. Oke, baju putih beli di Moro. Terima kasih RRI Purwokerto. Cakep. Oke. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Bapak semuanya, dan sampai di sini dialog kendongan untuk hari ini. Nantikan dialog kendongan selanjutnya pada Selasa depan di waktu yang sama. Setelah ini Anda dapat menyimak dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami. Masih yang menginspirasi dan lagu pilihan terbaik kami sajikan di Purwokerto siang ini. Setiap hari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.